Hai. Hai. Kamu kok nggak pakai masker? Nggak apa-apa. Pakai atau nggak, sama aja. Hei, siapa bilang? Semisal nih ya, kalau kamu positif COVID dan kita berdua nggak pakai masker, itu risiko penularannya 100%. Kalau kamu positif dan aku pakai masker, itu risiko penularannya 70%. Lalu kalau kamu pakai masker dan aku enggak, itu risikonya jadi 5%. Nah, kalau kita berdua sama-sama pakai masker, risikonya turun lagi jadi hanya 2% aja. Apalagi kalau kita juga jaga jarak. Kalau kita berjarak minimal 2 meter, risiko penularannya bisa ditekan sampai 0% loh. Jadi, jangan lupa pakai masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Farah. Selamat bergabung dengan Zoom Talk Farah.id edisi Rabu 23 September 2020. Saya ingin menyapa sahabat Farah yang bergabung baik melalui aplikasi Zoom saat ini ataupun yang menyaksikan melalui live streaming di Facebook Farah Magazine. Saya ingin menyapa semuanya. Apa kabar sahabat Farah? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Dan setiap minggunya, Zoom Talk Farah.id selalu menghadirkan sosok wanita inspiratif yang berkarya di bidangnya masing-masing dengan sepenuh hati, yang tentunya menarik untuk kita kenal lebih dekat, dan juga menarik untuk kita gali lebih jauh pengalamannya, dan juga kita ajak bertukar pikiran seperti itu ya. Dan pada siang hari ini, sosok wanita inspiratif tersebut adalah seorang praktisi hukum, lebih tepatnya adalah seorang pengacara wanita yang juga super duper aktif nih di berbagai kegiatan dan juga organisasi. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Irawati Hermawan. Selamat siang Mbak Ira. Siang Mbak. Apa kabarnya? Baik. Senang sekali bisa menghadirkan seorang Irawati Hermawan di Zoom Talk Farah.id siang hari ini walaupun secara virtual ya Mbak ya. Terima kasih. Baik, saya ingin sedikit nih memperkenalkan siapa sih seorang sosok Irawati Hermawan ini. Mungkin bagi sebagian sahabat Farah masih ada yang belum kenal ya. Kalau kata orang kan jika tak kenal maka tak sayang. Makanya saya akan sedikit menjelaskan siapa sosok Irawati Hermawan ini. Irawati Hermawan ini seperti yang saya sebutkan adalah seorang pengacara. Beliau adalah founder dan managing partner Hermawan Juniarto Corporate Law Firm ya. Dan itu adalah satu top 10 law firm di Indonesia. Keren sekali ya. Dan baru-baru ini juga Irawati Hermawan dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pajajaran atau IKA Unpad. Dan beliau juga merupakan wanita pertama yang duduk di posisi ini. Selamat ya Mbak Ira ya. Mbak. Dia juga, Irawati Hermawan juga aktif sebagai Ketua Komite Organisasi Internasional untuk Timur Tengah dan negara-negara OIC di Kamar Dagang Indonesia. Bukan cuma itu nih, beliau adalah pendiri dan penasihat Masyarakat Infrastruktur Indonesia atau MII, dan juga merupakan lawyer yang kerap jadi penguji lawyer asing yang mau beroperasi di Indonesia, dan saat ini juga aktif sebagai anggota Dewan Pembina Jaringan Media Cyber Indonesia atau JMSI. Banyak sekali aktivitasnya Mbak Ira nih. Tentu dengan sederet aktivitasnya itu kita ingin mengenal lebih jauh seperti apa sih sosok Irawati Hermawan ini, bukan hanya dalam profesinya, tapi juga di kegiatannya, aktivitasnya juga bagaimana seorang Irawati Hermawan memanage waktu, memanage diri untuk menjalankan berbagai peranannya tersebut, juga sembari mengurus keluarga dan buah hatinya tentunya di rumah, dan juga suami pastinya. Kalau tidak salah punya 5 buah hati ya Mbak Ira ya? Ya. Wow, saya sebagai seorang ibu muda dari 2 anak
dengan pengalaman yang belum seberapa jadi agak-agak ini nih Mbak Ira nih, agak-agak minder kalau baca background-nya Mbak Ira nih. Minder sekaligus ini sih termotivasi, kira-kira seperti itu ya. Nah, sebelumnya saya ingin mengundang sahabat Farah nih untuk ikut ngobrol bareng dengan Mbak Ira untuk bertukar pikiran atau mungkin ada yang mau menyapa. Jadi jika ada sahabat Farah yang mau bertanya, boleh silahkan cantumkan nama di chat box atau di kolom komentar di aplikasi Zoom sahabat Farah masing-masing. Cukup namanya saja ya. Nanti saya akan sebutkan namanya. Nama yang saya panggilkan boleh nyalakan mikrofon dan bertanya langsung atau ngobrol langsung dengan Mbak Ira. Kira-kira seperti itu ya. Jangan ragu untuk bertanya karena kita dari farah.id punya souvenir menarik. Ada 3 souvenir yang akan kita bagikan kepada sahabat Farah yang beruntung yang ikut berpartisipasi dalam Zoom Talk Farah.id siang hari ini. Nanti di akhir acara saya akan dibantu dengan Mbak Ira ya Mbak ya. Nanti kita pilih 3 sahabat Farah yang bergabung di Zoom Talk siang hari ini untuk mendapatkan souvenir cantik dari kita. Kira-kira seperti itu. Baik, saya mau langsung ke Mbak Ira nih Mbak. Dengan berbagai aktivitas, dengan berbagai kegiatan dan juga profesi Mbak Ira nih sebagai lawyer dan juga sambil tentunya mengurus keluarga, itu gimana sih Mbak juggling katakannya ya, juggling atau memanage waktunya, memanage dirinya untuk menjalankan peran-peran itu di waktu yang bersamaan gitu Mbak Ira? Dulu sih ada waktu anak masih kecil, ada ibu saya, jadi I have a luxury punya yang bantu untuk menjaga anak-anak. Jadi karena ibu saya juga udah mendidik saya dari kecil, jadi saya percaya aja gitu sama ibu saya. Tapi beliau sudah meninggal dan sekarang anak-anak udah pada besar sih, jadi udah nggak terlalu sulit membagi waktu lagi karena anak yang udah besar kan biasanya mereka punya waktu mereka sendiri-sendiri. Hanya saja saya biasanya menyediakan waktu-waktu tertentu untuk bersama mereka. Jadi week time khusus bersama mereka karena mungkin kalau anak yang masih kecil yang saya baca dari buku-buku tuh mereka memang butuh kebutuhan pokoknya dipenuhi. Tapi kalau yang udah remaja, udah besar, mereka lebih butuh emotional attachment bersama mereka, ngobrol sama mereka, dengar seputar kehidupan mereka seperti itu. Kalau ini menjalankan aktivitas yang lainnya nih Mbak Ira nih, berbagai organisasi, peranan di organisasi-organisasi ini nih Mbak Ira kan pasti padat ya jadwalnya ya. Kemarin juga saya lihat stalking dikit di Instagramnya nih, kayak banyak banget kegiatannya, ngasih sanitizer juga ya kalau nggak salah di Garut ya kalau nggak salah ya Mbak ya. Oh iya, kemarin jadi itu gimana tuh Mbak ngatur waktunya sih? Saya serah terima jabatan di Unpad dari ketua Unpad yang lama, Pak Unpad kepada saya memang ke Garut untuk memenuhi undangan dari Bupati Garut. Karena kebetulan memang tugas dari Kaunpad adalah salah satunya mengunjungi komda-komda yang mana merupakan anggota dari Kaunpad, dan kebetulan memang Garut itu salah satu yang terdekat. Dan kebetulan di sana juga katanya sekarang COVID lagi sedang naik-naiknya, jadi kita membantu support kecil sama mereka untuk menangani COVID berupa hand sanitizer dan disinfektan. Selain itu, kita juga berdiskusi dengan Bupati Kang Rudi mengenai potensi Garut ke depan seperti apa dan apa yang bisa dikolaborasikan dengan Unpad. Kalau bagi waktu, karena memang sudah komitmen, ya kita memang mau nggak mau harus pintar-pintar bagi waktu. Kapan kita mengerjakan tugas kantor, yang mana tugas kantor kita harus pilih-pilih juga mana yang dapat didelegasikan kepada orang lain dan mana yang memang harus kita sendiri yang menangani. Nah, jadi kuncinya dengan waktu yang kita cuma punya 24 jam dan harus istirahat cukup, memang kuncinya adalah menurut saya kita harus pandai-pandai mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain.
Oke. Kalau dari anak-anak dan suami sendiri nih Mbak, seberapa support-nya atau seberapa powerful sih Mbak sih dalam Mbak untuk menjalankan kegiatannya nih? Apalagi mungkin ada anak-anak mungkin mengeluh, "Mama kok sibuk banget sih?" Gitu nggak sih Mbak? Alhamdulillah enggak sih. Enggak ya? Kalau sebelum saya ngambil peran organisasi atau apapun itu kegiatan di luar keluarga, saya pasti tanya sama suami dulu. Dan kalau suami mendukung, suami bilang oke, ya berarti saya bisa jalan, dan suami juga biasanya bisa menerima konsekuensinya. Kalau anak-anak malah mereka support sih, karena saya kan banyak diskusi dengan mereka, mana misalnya kayak kemarin teman-teman meminta Bunda untuk maju di tahun gimana pendapat anak-anak, mereka semua support. Jadi alhamdulillah support dari keluarga yang memang menjadikan energi awal buat saya untuk melangkah melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada saya. Iya, menarik ya. Berarti diskusi dulu nih ya, apalagi sudah teenager mungkin kali ya anaknya ya. Ngomong. Baik. Nah, kalau pandemi COVID-19, kalau ngomongin pandemi COVID-19 nih Mbak Ira nih, pasti kan banyak kegiatan yang harus menyesuaikan atau agenda yang juga apa ya, kita harus menyesuaikan yang tadinya mungkin harus melakukan sesuatu jadi secara virtual atau melakukan penyesuaian lainnya. Ini ada perubahan apa aja sih Mbak Ira dari kegiatan Mbak yang Mbak rasakan di tengah pandemi COVID-19 ini? Iya, memang dengan adanya pandemi COVID ini, saya rasa sudah sangat merubah cara kita untuk bersosialisasi, cara kita untuk bekerja, cara kita untuk bermasyarakat, di mana kita dipaksa untuk tetap diam di rumah sambil kita melaksanakan tugas-tugas, sambil sekali-sekali ada hal-hal tertentu yang mungkin tidak bisa kita lakukan di rumah. Nah, jadi sebetulnya ada blessing juga di mana kita jadi banyak diam di rumah dan bisa bersama dengan keluarga banyak. Namun demikian memang banyak challenges-nya juga di mana kita tahu bahwa sebagian besar bisnis kan perlu bertemu. Nah, jadi kita harus membiasakan diri bertemu melalui virtual. Seperti sekarang kita virtual, tapi kelihatannya lama-lama kita jadi terbiasa. Nah, mungkin memang sebaiknya kita memang sudah harus mulai menyesuaikan diri. Jadi seperti di rumah, mungkin kita udah mulai untuk menyiapkan perangkat yang bisa enabling kita untuk bersosialisasi, berkomunikasi, dan bekerja secara virtual supaya produktivitas kita tetap baik walaupun di tengah masa pandemi seperti itu. Ya, jadi memang semacam tanda kutip new normal juga ya pertemuan virtual kayak gini nih ya Mbak ya. Mbak, ini banyak yang ngantri nih Mbak mau nanya, tapi sebelumnya saya mau ada penasaran nih Mbak. Saya waktu cari-cari tahu nih siapa sih Irawati Hermawan nih, saya nemu ini nih Mbak nih, katanya Mbak Ira adalah pengacara Indonesia yang pertama kali melakukan transaksi proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha infrastruktur. Tuh, wow. Jujur ya Mbak, saya bukan orang hukum, saya kurang gitu paham itu apa sih Mbak sebenarnya Mbak? Iya, jadi kalau dulu kan hukum itu ditanyanya kamu litigasi atau non litigasi, ya kan? Ke pengadilan atau koperasi. Nah, sekarang ini memang ada bidang baru yaitu bidang infrastruktur, di mana memang di zaman pemerintahan Pak Jokowi sekarang kan infrastruktur banyak dibangun. Jadi diperlukan expertise baik itu di bidang regulatory framework maupun di bidang pelaksanaan. Nah, kebetulan saya berpraktek di bidang regulatory framework dan penyiapan tender-tender maupun dokumen untuk pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Nah, jadi kalau dulu pembagiannya hanya litigasi atau non-litigasi korporasi, sekarang memang ada satu bidang baru. Karena infrastruktur di Indonesia itu needs-nya masih banyak, masih dalam tahap pengembangan, jadi memang demand-nya juga banyak untuk praktisi hukum infrastruktur ini. Oke. Dan saya baca juga ini adalah Mbak Ira satu dari sedikit pengacara di bidang ini gitu ya Mbak ya? Ya, karena memang masih baru. Jadi
mungkin tidak lebih dari 10 atau 15 tahun yang lalu pemerintah udah mulai masuk ke arena ini, mulai dari membuat regulatory framework, kemudian membuat kelembagaan, kemudian sekarang mulai melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Jadi karena mungkin fieldnya baru, jadi memang orangnya belum banyak. Tapi mudah-mudahan dengan bertambahnya waktu akan semakin banyak ahli hukum infrastruktur di Indonesia. Apalagi infrastruktur Indonesia ini sedang ini ya, happening-nya ya, sedang berkembang pesatnya gitu ya Mbak ya. Berarti kesempatan untuk bisa menjadi ahli hukum di bidang infrastruktur juga terbuka lebar sekali ya Mbak Ira ya. Sangat terbuka dan prospeknya masih banyak. Oh, oke. Apa sih Mbak Ira maksudnya untuk mungkin mereka yang berminat gitu untuk menjadi ahli hukum di bidang infrastruktur, apa sih yang harus poin-poin yang harus dipelajari kira-kira, atau saran-saran dari Mbak Ira nih Mbak Ira? Memang saat ini universitas, fakultas hukum walaupun belum terlalu intens, tapi mulai memperkenalkan kepada hukum infrastruktur ini. Jadi memang bagi mereka, apakah itu mahasiswa, pemula yang baru lulus, ataupun mereka yang baru masuk ke praktisi hukum yang ingin menjalani hukum infrastruktur, memang sebaiknya mulai membaca aturan, kemudian referensi mengenai infrastruktur. Nanti lama-lama juga akan tahu dan mulai mungkin masuk ke law firm yang memang membidangi infrastruktur ini. Oke, yang memang concern di bidang itu ya. Law firm saya kan Hermawan Juniarto itu juga memang dari awal ada bidang spesialisasi yang praktis areanya cukup besar di infrastruktur. Oke, baik. Menarik sekali nih, ahli hukum di bidang infrastruktur gitu ya. Saya juga sejujurnya sebagai orang yang awam baru dengar nih Mbak nih. Dan ternyata memang tidak mudah ya untuk ada di posisi itu. Ya Mbak, ini saya mau langsung ke chat box nih Mbak. Ada yang mau bertanya dari Ovi Sofianur. Mbak Amel mau nanya langsung, boleh? Langsung Mbak Ovi, silakan bertanya langsung. Halo, Assalamualaikum Mbak Ira. Oke, sebetulnya tadi saya punya banyak pertanyaan, tapi udah ditanyain semua sama Mbak Amel nih kayaknya. Aduh. Jadi gini, Mbak Ira, tadi juga kan tentang pengacara infrastruktur juga kan ahli transportasi ya. Saya mau tanya, ke depannya kita transportasi akan seperti apa nih Mbak Ira, transportasi massal setelah MRT kan ya? Apakah ke depannya akan ada tambahan lagi atau seperti apa? Kemudian saya mau tanya, kalau terkait pribadi di rumah, Mbak Ira kan ada anak perempuan juga ya. Seperti apa sih mereka, kekaguman mereka terhadap ibu mereka gitu ya. Terus apakah mungkin ada yang bilang, oh saya mau jadi seperti ibu, atau ada juga yang bilang, aduh saya kayaknya nggak akan istilahnya sedahsyat ibu nih dalam memiliki aktivitas dan juga prestasi gemilang di luar rumah gitu. Satu lagi, mungkin agak personal, saya mau tanya, apakah masih bisa sih Mbak Ira untuk perempuan usia 40 dan sudah berkeluarga untuk become somebody di luar rumah gitu? Itu deh. Terima kasih Mbak Amel. Oke Mbak Ovi, wah menarik sekali nih pertanyaannya. Mbak Ira, boleh langsung direspon. Oke Mbak Ovi, terima kasih pertanyaannya. Bagus-bagus banget pertanyaan, benar bisa jawab nih. Memang idealnya kita itu pakai transportasi massal. Jadi sebelum ada MRT kan kita semua pakai mobil dan itu menyebabkan kemacetan di jalan-jalan sehingga time travel waktu kita itu banyak di jalan. Nah dengan MRT kebetulan saya ikut bantu dulu structuring MRT di awal dan itu berlangsung sampai hampir 4 tahun. Nah alhamdulillah sudah selesai. Nah kita jadi berubah cara kita bertransportasi, di mana tadinya kita pakai mobil, kita menjadi pakai transportasi publik, yang mana itu bagus sekali karena selain akan menghemat waktu, juga akan mengurangi polusi. Nah, hanya saja sekarang terjadi pandemi yang mana kita memang jadi takut lagi
naik transportasi umum. Tapi saya rasa itu hanya sementara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita udah punya vaksin dan mudah-mudahan kita semua bisa melalui pandemi ini. Nah, memang sebaiknya kita kembali bertransportasi umum. Selain MRT, ada juga kereta api kan, kereta api perkotaan yang pemerintah sedang akan mulai galakan, juga busway, juga LRT. Saya rasa masa depan transportasi umum kita cukup baik. Mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir, kita semua bisa kembali beraktivitas dengan transportasi massal seperti MRT, kereta, busway, dan yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak di rumah ya, ada nggak yang pengen jadi kayak saya? Jadi di antara 5 anak itu ada 2 yang memang mau jadi lawyer, dan dua-duanya perempuan kebetulan. Yang paling besar sekarang udah kerja di kantor kita juga di Hetman Juniarto, Deloitte Legal. Saya nggak tahu dia pengen kayak saya atau mudah-mudahan lebih baik dari saya sih. Nah, kemudian satu lagi juga Mika juga sedang kuliah hukum, jadi memang ada 2 orang, dan kebetulan dua-duanya perempuan yang memang kelihatannya ingin mencoba path atau jalur yang saya lalui, yaitu berpraktek di bidang hukum. Pertanyaan ketiga, di atas 40 masih bisa nggak kerja di luar? Sangat bisa, Mbak Ovi. Jadi menurut saya 40 is a new 30 sih, atau is a new 25. Jadi jangan pernah worry dengan umur berapapun. Saya rasa kita semua bisa memulai apa saja di umur berapa saja. Jadi semangat untuk Mbak Ovi. Itu tiga, iya, ya. Menarik. Iya, 3 itu pertanyaan. Menarik sekali ya. Tapi yang jelas paling tidak anak-anak di rumah punya role model gitu ya Mbak Ira ya. Role model. Tapi benar sih kata Mbak Ira. Pasti harapan setiap orang tua adalah anak-anaknya jauh lebih baik daripada kita ya Mbak Ira ya. Itu kayaknya memang harapan setiap orang tuh. Nah, saya mau ini nih ke chat box lagi ya. Ada Mas Jojo ya, Jojo S. Pradana. Nah, silakan Mas Jojo mau bertanya langsung. Ya. Selamat siang, Teh Ira. Selamat siang, Mas Jojo. Saya Jojo dari Mall. Mau menanyakan, kalau bicara alumni ini kan wadah yang latar belakangnya sangat beragam ya, dari berbagai macam profesi, kemudian teman-teman juga mungkin dari berbagai macam budaya gitu. Nah, ini kan berpikirnya sangat kompleks ya ketika mencalonkan diri untuk menjadi ketua umum di IKA Unpad ini. Beda dengan ketika mencalonkan dalam mungkin ada profesi yang sama gitu ya. Nah, mungkin bisa berbagi kiatnya ini bisa sampai jadi ketua umum seperti ini. Mohon ini untuk sharing. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Jojo pertanyaannya. Jadi memang betul beda sekali waktu kita memegang organisasi dengan profesi yang hampir sama. Jadi sebelumnya kebetulan saya sekjen di IKFH, Ikatan Alumni Fakultas Hukum, di mana hampir sama kan semuanya lulusan Fakultas Hukum. Nah, kebetulan setelah habis masa jabatan sebagai sekjen IKFH, para penyusup, teman-teman angkatan 87, kemudian juga ada di kelas mendorong saya untuk mencalonkan diri menjadi ketua di IKA Unpad. Karena banyak pengharapan dan dukungan, di samping saya juga ingin berperan lebih banyak untuk alma mater, jadi saya tanya sama suami sama anak-anak dan mereka setuju, teman-teman juga mendukung, jadi saya maju mencalonkan diri dan alhamdulillah telah terpilih. Tapi saya setuju dengan Mas Jojo bahwa sekarang saya harus berpikir lebih komprehensif, jadi tidak hanya untuk kepentingan FH misalnya, tapi juga saya perlu memperhatikan berbagai macam kepentingan fakultas. Tapi memang saya rasa di samping tujuannya itu satu, yaitu memajukan Unpad itu sendiri sebagai alma mater,
juga memajukan alumni Unpad, kemudian juga membantu memajukan adik-adik mahasiswa di Unpad. Saya rasa mudah-mudahan dengan dukungan banyak pihak, saya bisa mencoba belajar untuk lebih berpikir secara komprehensif. Jadi memperhatikan berbagai macam kepentingan, tidak hanya saja bidang hukum, tapi juga yang lain, karena ada pertanian, peternakan, perikanan, ekonomi, kedokteran, FKG, sastra, Vkom, dan sebagainya. Tapi Lebih besar cakupannya. iya, kebetulan saya sih suka juga segala sesuatu yang di luar hukum. Seperti kalau saya baca buku, kebanyakan buku-buku di rak saya sebetulnya malah lebih ke non-hukum, yang lebih ke buku-buku populer, buku pengembangan diri. Jadi saya tidak terlalu sulit untuk keluar dari pakem hukum. Seperti itu sih Mas Jojo. Iya, oke Mas Jojo. Pertanyaan serupa nih, ada dari Yunilawati, minta dibacakan aja katanya. Sebelumnya selamat kepada Teh Ira, oh iya Teh Ira dari Bandung, terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Unpad. Pertanyaan pertama, apa visi misi Teh Ira terhadap alumni Unpad ke depannya? Dan pertanyaan kedua, apa kunci Teh Ira bisa terpilih sebagai Ketua Alumni Unpad? Ada trik khususnya nggak nih? Serupa ya pertanyaannya, gimana nih Teh Ira? Iya. Jadi memang visi misi kita adalah untuk ngapungkan Unpad lah ya ke level regional dan level internasional. Jadi kita ingin agar alumni Unpad, kemudian Unpad juga bisa menasional dan mendunia. Nah, untuk itu insya Allah bekerja sama dengan teman-teman, kita ingin supaya Unpad ini juga dikenal di level regional, ada di ranking atas lah di regional dan di internasional. Nah, untuk itu memang perlu kerjasama yang intens dengan berbagai macam unsur dari fakultas. Nah, kemudian kenapa kemarin trik-triknya supaya menang? Sebenarnya sangat menarik sih kemarin percaturan pemilihan IK Unpad, karena tadinya kita akan ada reuni seperti biasa pemilu, tapi karena pandemi jadi berubah sistem pemilihan menjadi diserahkan kepada apa yang disebut dengan musyawarah besar. Musyawarah besar tersebut adalah merupakan lembaga tertinggi di Ikatan Alumni Unpad. Jadi yang namanya musyawarah besar itu adalah semacam rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari komisariat daerah dan komisariat fakultas. Kita punya sekitar 16 fakultas, kemudian kita punya Komda yang total dengan fakultasnya sudah sekitar 34. Nah, jadi kalau pemilu raya kita memang biasanya kan dipilih oleh masing-masing alumni, tapi karena dengan pandemi pemilu raya tidak memungkinkan. Nah, dengan sistem perwakilan ini triknya adalah ya kita dekat dengan komisariat, dengan Komda. Jadi selama masa kampanye ya saya coba mendekati komisariat fakultas dan komisariat daerah, karena mereka lah yang akan hadir di MUBES dan memberikan hak suara mereka. Jadi triknya itu sih, banyak komunikasi, banyak berdiskusi, banyak mendengar dari mereka, dan bisa meyakinkan mereka bahwa insya Allah kalau kita terpilih, kita bisa memberikan sesuatu kepada mereka dan bisa bekerja bersama dengan mereka untuk memajukan Unpad dan alumni sesuai dengan visi misi yang kita emban. Seperti itu. Iya, yang jelas pendekatannya ini ya masif ya, Mbak Ira ya. Iya. Memperkenalkan diri, visi misinya, dan juga dedikasinya untuk alma mater gitu ya Mbak ya. Iya. Baik, ini ada yang mau bertanya lagi nih, yang sudah nunggu, ada Mbak Erin. Erin, silakan nyalakan mikrofonnya. Halo, selamat siang menjelang sore, Teteh Ira. Aku panggil Teteh aja ya. Enggak. Soalnya masih muda dan cantik. Terima kasih. Teh, ini yang saya baca dari review, dari biografinya di sini, Teh Ira katanya juga menangani perjanjian proyek kereta api Trans Makassar Parepare ya? Iya.
Nah itu kalau nggak salah itu transportasi kereta pertama kan di sana ya, di Iya. Sulawesi Selatan. Nah pastinya ketika akan pembangunan itu kan kebanyakan biasanya kendalanya ada di pembebasan lahan. Iya. Nah itu ibu juga yang nanganin. Enggak sih, jadi yang Makassar Parepare itu yang kami lakukan, law firm saya Hermawan Juniarto itu membantu Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk menenderkan proyek tersebut. Jadi kita menyiapkan dokumen tender, menyiapkan perjanjian KPBU-nya, kemudian membantu Kementerian Perhubungan untuk melelangkan dan mentransaksikan proyek tersebut sampai nanti terpilih pemenangnya. Nah, setelah itu aspek pelaksanaannya seperti pengadaan lahan itu dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunannya nanti diserahkan oleh perusahaan yang menang lelang. Jadi karena Hermawan Juniarto itu tugasnya di penyiapan yang lebih ke dokumen, jadi memang hanya di dokumen dan pelaksanaan transaksi, penyiapan dan transaksi, tapi tidak ke implementasi. Implementasi itu udah pihak yang lain. Oh, kirain ini terkait juga dengan dengan rakyat penduduk di sana. Ya, soalnya gini, kadang-kadang ada peristiwa-peristiwa yang seru ya ketika pembebasan lahan dengan penduduk seperti itu. Jadi saya pengen tahu tadinya seperti itu. Iya. Oke, terus yang bantu ininya. Kira-kira targetnya kapan tuh selesainya? Kalau tendernya kan sudah selesai ya, sudah pilih pemenangnya, jadi tinggal masa pembangunan mungkin kurang lebih 2 tahun, habis itu udah bisa dipergunakan. Oke. Baik Teteh, satu ini pertanyaan yang tidak terkait dengan topik hari ini, tapi saya pengen tahu juga yang lainnya juga mungkin ada yang mau tahu. Teteh sering ke salon ya? Kalau menurut Tahira, seberapa sering perempuan harus ke salon, Teh? Ya, sukalah ke salon sebagai wanita sahabat Farah. Nah. Biasanya senang treatment apa tuh, Teh? Oh, enggak sih. Justru saya nggak pernah treatment. Ke salon paling belut aja udah. Sama refleksi udah. Nggak pernah treatment apa. Treatment cukup dengan sabun muka di rumah cukup. Yang penting makan sehat. Sehat ya? Iya ya, saya memang jarang treatment soalnya suka males kalau treatment. Oh gitu. Oke, baik Teh, makasih banyak. Sih. Oke, Mbak Erin. Iya menarik juga nih, Mbak Ira. Saya jadi penasaran. Kalau saya baca contekan dulu nih Mbak ya, karena banyak banget proyeknya. Kalau saya baca nih, Mbak Ira mentransaksikan tadi proyek air minum Tangerang sebagai proyek KPBU pertama di Indonesia, juga mentransaksikan proyek lainnya seperti MRT, Palaparing Indonesia bagian barat, tengah dan timur. Oh my god. Proyek air minum Bandar Lampung, tadi juga proyek kereta api Makassar Parepare, itu kan banyak rekam jejaknya tuh banyak sekali proyek-proyek yang sudah Mbak Ira handle. Dari semua pengalaman itu, apa sih Mbak yang paling sulit Mbak yang pernah dihadapi gitu, kesulitan atau rintangan yang paling berat yang pernah Mbak Ira hadapi? Yang paling itu mungkin kalau kita kan banyak membantu pemerintah mentransaksikan proyek, jadi mana ada disiplin atau pemerintah yang kurang komit dengan proyek, nah itu yang menjadi kesulitan proyek untuk berjalan secara cepat. Nah jadi ada beberapa pemerintah seperti proyek Palaparing kan itu waktu itu Pak Rudiantara sangat punya ownership yang sangat tinggi terhadap proyek, jadi cepat gitu sampai beliau waktu itu walaupun menteri ikut rapat sampai rapat teknis, tapi yang kesulitan itu kalau ada misalnya pemerintah atau project owner yang kurang committed, nah itu biasanya yang menjadi kesulitan, walaupun nggak banyak sih, ada beberapa. Ya, berarti kurang komitmen dari ininya ya, dari awal dan di pertengahan jalan beda gitu ya Mbak ya? Tiba-tiba di tengah jalan berhenti
atau berubah. Nah itu yang memang bisa menjadi, buat saya sih itu suatu kesulitan gitu. Jadi saya lebih suka kalau menjalankan suatu kerjaan project, sisi project owner itu committed dari awal sampai akhir dan punya ownership dan komitmen yang sangat tinggi terhadap proyek tersebut. Oke, menarik. Sebenarnya dalam bidang apapun seperti itu sih ya Mbak ya, kita komit sejak awal atas apa yang kita tuju atau kita lakukan, kira-kira seperti itu ya Mbak Ira. So, Oke, ini ada lagi yang mau bertanya dari Sarah. Sarah, silakan Sarah. Selamat sore Teh Ira. Saya mau tanya seputar yang tadi juga tentang pekerjaan, karena menarik banget itu bidang baru juga kata Teh Ira kan. Jadi saya mau tanya, sebenarnya kan ada banyak masalah nih di infrastruktur Indonesia, pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebenarnya Teh Ira sendiri melihat banyak masalah itu karena apa sih? Apakah karena regulasinya kah? Apakah birokrasinya kah? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Teh Sarah. Ini sahabat Sarah hebat-hebat ya pertanyaannya. Ya, jadi infrastruktur itu kan suatu kegiatan yang melibatkan banyak sekali pihak, melibatkan banyak sekali stakeholders, kemudian juga nilai proyeknya juga besar, kemudian juga banyak dimensi seperti itu tadi disebutkan, ada pengadaan lahan, ada pembangunan, ada tender, dan sebagainya. Jadi memang komplikasinya cukup, di samping regulatory framework-nya juga banyak. Nah, jadi memang challenge pertama di regulatory framework sih. Jadi ada beberapa sektor infrastruktur yang regulatory framework-nya sudah memadai sehingga manakala infrastruktur akan dilaksanakan itu udah tinggal jalan. Tapi ada beberapa yang secara regulatory framework juga masih belum cukup, jadi perlu ada penyesuaian. Nah, itu dari sisi waktu juga diperlukan tambahan. Nah, kemudian juga dari sisi penyiapan banyak aspek yang perlu diperhatikan, seperti misalnya aspek pengadaan. Nah, jadi infrastruktur itu kan nggak bisa dikasih begitu aja ke satu pihak, jadi harus ditenderkan. Nah, untuk menenderkan itu karena kegiatannya itu cukup complicated, nilai proyeknya cukup tinggi dan banyak dimensi, jadi memang proses pengadaannya juga, dokumennya juga cukup komprehensif gitu. Jadi perlu waktu, perlu banyak expertise. Contoh, untuk menyiapkan suatu proyek itu tidak hanya dibutuhkan expertise hukum, tapi juga expertise teknis dan expertise dari finansial. Nah, jadi memang banyak hal, banyak aspek yang perlu dikaji. Sebelum kita tender diperlukan ada penyiapan, ada studi, kemudian berbagai macam dokumen, kemudian perjanjiannya juga disiapkan. Itu sih komplikasinya, tapi karena memang sekarang kan udah mulai banyak ahlinya, baik itu di sisi technical, legal, maupun finansial, yaitu tinggal dilaksanakan saja, walaupun memang dari sisi waktu kita tidak bisa mengharapkan pembangunan itu penyiapannya cepat. Jadi memang perlu proses. Tapi dengan penyiapan yang baik, dan itu tadi dengan ownership yang baik dari pemilik proyek, dengan bantuan yang maksimal dari konsultan-konsultan yang berpengalaman, baik itu konsultan hukum, konsultan teknis, maupun konsultan finansial, suatu penyelenggaraan infrastruktur itu akan bisa dilaksanakan dengan lancar. Seperti itu. Menjawab nggak pertanyaannya? Ya, tapi yang jelas bukan cuma di tingkat eksekusinya aja berarti ya Mbak Ira ya. Berarti dari preparation-nya aja sudah super duper complicated ya Mbak ya. Ya, dan Mbak Ira adalah salah satu sosok yang berperan di bagian preparation-nya itu ya Mbak ya. Baik, saya masih mengundang sahabat Farah yang mau ikut bareng ngobrol, join ngobrol. Di aplikasi Zoom sahabat Farah.
Nanti ketika masih ada waktu saya akan mention nama sahabat Farah dan bisa nanya langsung ke Mbak Ira. Tapi saya punya pertanyaan tersendiri nih buat Mbak Ira. Di luar dunia hukum, saya sebenarnya kemarin sempat tertarik stalking di Instagram Mbak nih sedikit karena kepincut dengan ininya nih Mbak nih, hasil lukisannya. Ternyata Mbak Ira juga Mbak Ira juga suka sharing lukisannya di karya lukisannya di Instagram. Ada satu yang bikin saya jatuh hati nih Mbak. Lukisan yang judulnya adalah A Woman with a Crown. Dan dengan dengan komentar atau caption yang Mbak tulis itu juga saya sebagai seorang wanita juga jadi merasa cukup tergugah gitu Mbak. Saya bacakan dikit ya Mbak ya. A woman with a crown. Siapapun kita, businesswoman, public service, ibu, istri, pelajar, seniman atau ibu rumah tangga, setiap wanita harus punya mahkota imajiner atau hayalan di atas kepala, baik sebagai putri ataupun ratu. Wanita harus punya keyakinan diri bahwa dia berharga untuk dunia dan untuk keluarganya. Sebagai wanita berhak atas semua rasa hormat dari rekan-rekan sesama pria juga ya. Nah, bisa nggak sih Mbak ceritain dikit soal karya si A Woman with a Crown ini, karena kayaknya filosofinya menarik banget nih Mbak nih. Bisa di-sharing ke sahabat Farah yang mostly adalah juga pembaca sahabat Farah ini mostly adalah perempuan, wanita, seperti itu. Iya. Menurut saya wanita itu sangat istimewa ya, karena dia kan yang melahirkan, kemudian dia membesarkan anak-anak, dia juga memajukan seorang suami. Jadi menurut saya wanita itu sangat istimewa. Nah, dan ingin mengencourage wanita bahwa karena mereka itu istimewa, mereka itu seperti putri atau seperti ratu. Kalau mereka masih muda, mereka they are princess. Kalau mereka udah cukup matang, they are queens. Nah, jadi saya ingin mengencourage wanita-wanita khususnya wanita Indonesia bahwa kita harus punya kepercayaan diri sendiri dan harus punya penghargaan diri sendiri. Nah, jadi once kita punya kepercayaan diri dan kita punya penghargaan terhadap diri sendiri, kita bisa expect penghargaan dari orang lain. Dan saya ingin orang lain juga memberikan penghargaan yang pantas terhadap wanita siapapun, karena wanita karena keistimewaannya itu mereka memang pantas untuk dihargai, pantas untuk dicintai. Nah, jadi seperti itu sih. Waktu saya coba melukis, terus terang saya melihat itu, jadi ada suatu lukisan yang ingin saya lukis ulang, kemudian terbersit aja untayan kata-kata seperti itu. Jadi memang sebagai wanita kita patut sangat bersyukur karena kita sangat spesial dan kita bisa memberikan value kepada orang di sekitar kita, kepada anak kita, supaya mereka tumbuh menjadi anak-anak dewasa yang berguna. Kita juga bisa mendorong teman-teman kita, bisa mendorong suami kita, dan terlebih kita harus bisa mencintai dan menghargai diri kita sendiri dulu. Menarik ya, karena yang jelas apresiasi terbesar yang harus kita harapkan adalah dari diri kita sendiri dulu sebagai wanita, bahwa kita tuh berharga gitu ya Mbak ya. Saya juga suka gambar nih Mbak, tapi biasanya juga kita mengekspresikan apa yang kita lihat, apa yang kita rasa gitu kan melalui gambar. Saya tidak suka melukis sih, nggak bisa, tapi saya suka gambar. Jadi ketika saya lihat lukisan Mbak kok ini sekali menarik banget gitu ya, dan sepertinya maknanya mendalam, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum ada yang mau bertanya lagi nih Mbak, saya mau tanya, Mbak Ira tuh memang hobinya melukis atau seperti apa sih Mbak? Atau mengkomersialisasikan lukisannya itu Mbak? Sebenarnya FH. Hobi baru ya Mbak ya? Jadi hobi baru, dan jadi asik aja sih. Jadi senang walaupun lukisan saya bukan naturalis ya, karena saya nggak begitu ahli melukis yang benar-benar sama-sama ahlinya. Jadi lebih ke ekspresionis dan dekoratif. Kayak saya lebih suka melihat ekspresi
sama warna. Jadi saya lebih mengcapture suasana hati, mengcapture karakter. Gitu. Kayaknya tadi ada yang nanya tapi udah ke scroll. Oke, ini ada yang nanya lagi dari Yunilawati lagi, dia dari farah.id nih. Mbak Amel, aku nanya lagi ya, menurut Teh Ira, bagaimana perkembangan media wanita saat ini? Sejauh mana kontribusinya untuk memajukan wanita? Menarik nih Mbak nih. Peranan wanita di media dan peranan media wanita itu sendiri gimana nih Mbak? Saya rasa media wanita itu memiliki major contribution-nya terhadap pengembangan wanita itu sudah pasti, karena saya sendiri dan kelihatannya teman-teman saya juga mereka banyak memakai referensi dari majalah-majalah wanita, dan kita lihat bahwa majalah-majalah wanita kan di samping mungkin isinya fashion atau gaya hidup, tapi juga banyak memberikan nilai-nilai, kemudian bisa juga memberikan pendidikan. Jadi saya sangat apresiasi terhadap majalah-majalah wanita yang tentunya sangat mewarnai para wanita Indonesia. Baik, iya. Mengingat waktu nih, saya mau kasih pertanyaan terakhir deh buat Mbak Ira. Mbak Ira, sebagai wanita deh, untuk sahabat Farah yang menyaksikan acara ini, ada nggak sih semacam advice atau kata-kata atau pesan gitu yang bisa membangkitkan semangat gitu, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini kan tentu dengan segala stresan atau keruwetan di rumah, bukan hanya menjaga kesehatan fisik tapi juga mental ya Mbak Ira ya. Ini ada nggak sih motivasi dari Mbak Ira untuk sahabat Farah yang menyaksikan acara ini? Ya, menurut saya yang kita cari semua ini para wanita, nggak wanita aja sih, tapi karena kita pembahas tentang wanita adalah kita ingin bahagia kan. Nah, sebetulnya bahagia itu adalah sebuah pilihan. Jadi, saya rasa kita bisa berbahagia dalam situasi apapun, apakah itu di masa pandemi, kita bisa mencari kegiatan yang bisa dilakukan di dalam rumah, kita juga sebenarnya bisa berusaha di dalam rumah, kita bisa mengambil sisi positif dari apa yang menimpa kita. Nah, itu artinya keep positif apapun yang terjadi buat sahabat-sahabat wanita di Indonesia, dan pasti ada sisi baik dari apapun yang terjadi dengan hidup kita. Jadi kita tetap semangat, tetap stay positif, dan kita tetap bahagia karena bahagia adalah sebuah pilihan. Iya, itu lebih ke sudut pandang berarti ya Mbak Ira ya. Kita mau melihat situasi seperti ini mau dari sudut pandang seperti apa. Iya, menarik sekali Mbak Ira pembahasan siang hari ini nih. Ya, dengan tanpa mengurangi apa yang sedang menimpa saudara-saudara kita kan, kita tetap berempati, kita bisa mendermakan juga apa yang kita punya, apakah itu tenaga atau materi, pikiran buat mereka yang mungkin kebetulan terimbas dengan adanya pandemi. Betul. Kita lakukan, kita berikan apa yang bisa kita berikan. Kita paling tidak jaga keluarga kita sebaik mungkin, seperti itu ya. Baik, ini ada chat. Bentar, saya lihat dulu nih. Ada chat dari siapakah ini? Bang John Riz nggak tanya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Bang John Riz Purba. Oke, saya undang deh kalau gitu Bang John Riz Purba. Mungkin ada yang mau disampaikan ke Mbak Irawati. Menarik ya, perempuan untuk mengurusi masalah hukum di bidang infrastruktur gitu. Kalau di Sumatera Utara ini, kalau semua berkaitan dengan infrastruktur, biasanya itu berhubungan dengan orang-orang yang adu otot di lapangan ini, Mbak. Banyak yang persoalan. Tapi tadi saya mendengar ternyata itu Mbaknya banyak di bagian pembuat perjanjian gitu ya. Artinya di awal dari semua pengerjaan infrastruktur yang akan dibuat di Indonesia. Yang mau saya tanya itu, di lingkungan Mbak itu banyak nggak perempuan yang juga biasanya menjadi partner kerja gitu? Kemudian kan kalau berhubungan dengan pembuatan perjanjian dengan segala macam itu menyita waktu yang sangat banyak.
itu gimana sih menyiasatinya kalau di tengah pandemi seperti ini? Karena saya kalau yang banyak sekarang itu dibuat kan virtual gitu. Dari kacamata hukumnya, kalau dia dalam bentuk-bentuk virtual akibat pandemi COVID ini, sulit nggak mewujudkan misalnya dokumen-dokumen yang resmi lah gitu, semua secara virtual, itu kan menjadi hal yang sangat bisa menjadi celah di persoalan hukum gitu, Mbak. Ya. Itu saja sih. Terima kasih Mas Yundrio. Apakah banyak rekan-rekan kerja wanita? Kebetulan di Hermawan Juniarto, Deloitte Legal, Deloitte itu kan mengintroduce agar lebih banyak wanita bekerja. Jadi memang banyak juga rekan-rekan wanita di Hermawan Juniarto, Deloitte Legal. Pengennya sih wanita itu sampai 50% gitu ya, tapi mungkin untuk sampai ke sana masih belum sih. Tapi memang lumayan banyak ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan kedua apa ya? Saya lupa. Soal banyak yang ritme kerja kan banyak yang menjadi virtual gitu. Sementara yang kita urus adalah persoalan yang hukum, yang semua legalnya biasanya pertemuan gitu. Ya, jadi karena pandemi ini kan rapat-rapat jadi melalui Zoom. Nah, yang tadinya rapat-rapat yang hadir cuman mungkin 6 atau 7 orang, sekarang itu rapat pakai Zoom itu bisa 40 orang. Itu bisa 40, bisa sampai saya 50. Jadi lebih banyak orang yang bisa attend meeting, yang mana itu hal yang sangat bagus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di infrastruktur itu kan kita lebih banyak berkaitan dengan pemerintah. Nah, justru dengan adanya pandemi, rapat di Zoom itu jadi high level official itu seperti yang level direktur, level dirjen itu malah jadi sering hadir di rapat, sering ikut memberikan keputusan. Nah, itu menurut saya hal-hal yang sangat positif. Nah, ketiga pertanyaannya, apakah dokumennya menjadi sah? Nah, memang kalau untuk produce dokumen, kita tetap dokumen fisik yang kita produce, dan itu kan bisa di circular. Jadi, sebetulnya hampir kalau yang di field yang saya kerjakan, hampir tidak terkendala dari pelaksanaan, dan proyek-proyek infrastruktur juga kelihatannya tetap terus berjalan walaupun dalam masa pandemi, karena memang proyek infrastruktur bukan suatu proyek yang dilaksanakan, direncanakan saat itu, tapi itu bagian dari suatu proses yang panjang, mulai dari perencanaan, penyiapan, kemudian transaksi. Jadi semua sudah di set jadwal dan sebagainya. Jadi bukan sesuatu yang kemudian bisa hilang gitu lagi, jadi bisa tetap dilanjutkan. Hanya saja memang tata cara yang tadinya meeting offline jadi meeting online seperti itu. Tapi sisi positifnya yang seperti saya katakan tadi, malah lebih banyak orang yang bisa hadir, dan waktu juga lebih banyak, karena yang biasanya kita stuck di jalan, perjalanan jauh, itu juga kita bisa reduce menjadi waktu meeting seperti itu. Ya, yang jelas pertemuan virtual lebih membuat kita sadar bahwa itu menembus ini ya Mbak Ira ya, jarak dan waktu juga gitu ya Mbak ya. Jadi bisa hadirkan lebih banyak orang dimanapun berada, sambil di rumah juga bisa ya Mbak ya. Iya, betul. Baik Mbak Ira, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Tadi seperti yang saya sudah janjikan di awal, untuk 3 orang penanya terpilih yang beruntung bisa dapat souvenir menarik dari Farah.id nih Mbak. Mbak Ira, boleh mungkin ada penanya-penanya yang buat hati Mbak Ira kecantol gitu Mbak Ira? Siapa aja nih Mbak Ira nih kira-kira? Sama Yani ya, masih Sarah Yani ya. Sarah siapa Sarah? Sarah. Dari Sarah Yunilawati mungkin ya? Iya, Coffee Sarah. Siapa tadi? Sarah, Mbak Yunilawati ya Mbak ya? Siapa? Ovi, oke.
Oke. Terima kasih Mbak Ira. Selamat kepada 3 sahabat Farah yang sudah berpartisipasi dan mendapatkan souvenir cantik dari farah.id. Silakan chat, send personal ke redaksi Remol atau ke Zoom saya. Saat ini kontak yang bisa dihubungi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak untuk Mbak Irawati Hermawan nih sudah mau bergabung. Sukses selalu untuk amanah barunya di Alma Mater. Semoga bisa ini ya memberikan influence bagi bukan hanya Alma Mater tapi juga bagi lingkungan di Unpad itu sendiri ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, untuk sahabat Farah semua jangan lupa untuk kembali hadir pada hari Jumat. Zoomtalkfarah.id kembali hadir dengan narasumber dan juga pembahasan yang juga menarik untuk diikuti. Dan tentu saja selalu ada souvenir cantik yang menanti buat sahabat Farah yang ikut berpartisipasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita dan terima kasih kepada sahabat Farah semua yang sudah bergabung baik melalui aplikasi Zoom maupun di live streaming Facebook. Selamat siang, selamat beraktivitas, have a nice day, dan jangan lupa pakai masker ya, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ira. Baik. Iya, terima kasih. Zoom meeting ini akan saya tutup dalam beberapa menit ke depan. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Hai. Hai. Ih, kamu kok nggak pakai masker? Nggak apa-apa. Pakai atau nggak, sama aja. Hei, siapa bilang? Semisal nih ya, kalau kamu positif COVID dan kita berdua nggak pakai masker, itu risiko penularannya 100%. Kalau kamu positif dan aku pakai masker, itu risiko penularannya 70%. Lalu kalau kamu pakai masker dan aku enggak, itu risikonya jadi 5%. Nah, kalau kita berdua sama-sama pakai masker, risikonya turun lagi jadi hanya 2% aja. Apalagi kalau kita juga jaga jarak. Kalau kita berjarak minimal 2 meter, risiko penularannya bisa ditekan sampai 0% loh. Jadi, jangan lupa pakai masker ya.